Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kita ada di tanggal 25 April ya. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi, teman-teman. Jadi dari kalender ekonomi hari ini akan ada beberapa news yang cukup penting. Yang pertama adalah izin bangunan. Terus juga ada kepercayaan konsumen, ini buat Amerika Serikat. Terus juga ada penjualan rumah baru. Ya, dua event yang mungkin nggak terlalu gimana-gimana ya, teman-teman. Tapi cukup penting untuk kita lihat karena berdampak sama pergerakan dari market, khususnya market forex DXY atau indeks dolar, teman-teman. Itu akan berdampak juga sama nantinya Bitcoin dan kawan-kawan yang lainnya. Em, dari news sendiri ini ada news dari China ya. China katanya mau mulai menerapkan atau melakukan uji coba terhadap CBDC yang mereka baru aja bikin. Ini aku coba translate buat judulnya teman-teman. Jadi di kota Changzhou itu menerapkan pembayaran gaji menggunakan renminbi digital, teman-teman. Penuh untuk pegawai negeri. Jadi pegawai negerinya mulai diuji coba nih pakai yuan digital ya, dan tentunya adopsi ini akan terus meluas kalau dianggap CBDC merupakan salah satu em, cara yang cukup efektif. Ini adalah langkah yang bagus, selangkah menggunakan teknologi blockchain, teman-teman. Terus dari ini sebuah news atau prediksi menurut saya, ini dari Standard Charter. Standard Charter ini adalah perusahaan perbankan internasional. Jadi dia memprediksi bahwa Bitcoin bisa saja naik ya, hit sampai 100.000 US dollar di akhir tahun 2024. Ini didasari prediksi ini didasari karena keputusan The Fed yang bakalan berhenti dalam hal menaikkan suku bunga, teman-teman. Ini tentunya akan berdampak sama yang namanya crypto mining. Crypto mining bakalan mendapatkan yang namanya peluang lagi untuk ekspansi lebih besar, yaitu dengan mengambil kredit di perbankan, sehingga kalau suku bunganya turun otomatis mereka lebih murah untuk mengambil bunga ya, mendapatkan bunga daripada pinjaman yang mereka lakukan. Sehingga dengan kata lain, harusnya sih secara hitung-hitungan Bitcoin buat naik sampai kisaran 100 ribuan di akhir tahun 2024 itu tidak akan terlalu menjadi masalah. Yang pertama yaitu tadi, kalau kalau The Fed berhenti naikin suku bunga, otomatis indeks dolar bakalan turun. Kemudian resesi kemungkinan bakalan turun, itu berarti gold pun juga akan mencapai titik jenuhnya juga ya dalam tren rally yang cukup signifikan. Mungkin gold akan sedikit melambat dan saham dan juga Bitcoin dan kawan-kawan justru yang bakalan dapat momentum buat bullish lebih kuat lagi. Which is itu sebuah prediksi teman-teman dari Standard Charter. Terus dari berita yang lain ada Binance yang baru saja mengumumkan mereka baru meluncurkan yang namanya Binance Sensei. Jadi Binance Sensei ini adalah sebuah AI, teknologi chatbot menggunakan AI ya teman-teman. Dan tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Binance. Seperti bagaimana cara melakukan ini, misalkan dia akan langsung dijawab secara otomatis oleh AI, teman-teman. Jadi teman-teman yang menggunakan Binance itu sudah bisa mendapatkan layanan eh, daripada chatbot ini ya, langsung di aplikasi kalian atau di webnya Binance, teman-teman. Jadi ini adalah fitur baru yang baru saja mereka luncurkan. Kemudian berita datang dari Bitcoin Whales. Ada sekitar 11 million US dollar yang sebelumnya sleeping selama 12 tahun, teman-teman, yang tiba-tiba aktif ya. Jadi ada sekitar 1000 Bitcoin yang bernilai sekitar 27 million US dollar yang mulai aktif dari dormannya, dari tidur pulasnya, teman-teman. Jadi ini ada whales yang mulai bergerak lagi di walletnya dan tiba-tiba melakukan transfer. Tentunya ini berdampak sama ketakutan yang bisa terjadi di market. Jadi market mulai ketakutan nih, wah Bitcoinnya mau diapain nih? Tiba-tiba ada yang gerak, ada wallet-wallet yang gerak.
Tapi kalau 1000 doang ya nggak terlalu ngaruh sih kalau menurutku ya. Kecuali kalau lebih banyak daripada itu, ya bisa jadi perubahan tren secara major bisa saja terjadi. Kalau cuma 1000, ya gejolak-gejolak kecil bisa terjadi, tapi nggak akan terlalu lama untuk tren yang bisa dibikin, teman-teman. Lalu gimana kondisi daripada pergerakan dari market? Kalau kita lihat dari pergerakan DXY sendiri atau indeks dolar sendiri di perdagangan kemarin kembali turun ya. Indeks dolar kembali tertekan, sepertinya belum belum momentumnya buat naik, dan emas justru dapat sedikit kenaikan teman-teman meskipun tidak terlalu signifikan, sementara S&P 500 pun masih cenderung stabil. Bitcoin unik ya, ketika DXY-nya nggak kemana-mana, Bitcoin-nya justru nggak kemana-mana juga. Bitcoin-nya justru agak sedikit terkoreksi setelah sebelumnya bertahan di 27.500, sekarang turun ke 27.300. Terjadi pelemahan teman-teman, disertai dengan volume perdagangan yang masih cukup tinggi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tekanan seller masih cukup kuat terhadap Bitcoin. Mungkin Bitcoin masih bakalan seperti ini kondisinya sampai bulan Mei tanggal 4 nanti ketika pengumuman FOMC meeting. Apakah The Fed bakalan naikin suku bunga atau enggak? Itu kemungkinannya seperti itu. Tapi semoga tidak terjadi selama itu ya teman-teman, karena hari ini kan masih tanggal 25. Kalau kita harus menunggu 9 hari lagi, ya itu ya lumayan membosankan ya buat market. Sementara kalau kita lihat dari closing time frame daily di perdagangan kemarin merah ya teman-teman, kemarin closingnya nggak bagus. Kemudian hari ini pun juga kita bikin spinning top, jadi kayak gangsing gitu ya, menandakan bahwa market sebenarnya masih ambigu, mau naik mau turun. Mereka masih menimbang-nimbang mana kira-kira yang cukup positif, tapi secara overall kalau menurut saya trennya masih sideways. Jadi Bitcoin sideways di range ini teman-teman. Jadi dia masih bakalan sideways sepertinya dalam jangka waktu beberapa hari ke depan. Jadi kalau dari time frame satu hari sih kelihatannya seperti itu ya. Tapi ada indikasi lain juga teman-teman, kalau nanti tekanan seller akan kembali menguat, ya bisa jadi Bitcoin akan kembali tertekan lagi teman-teman. Mengingat Bitcoin sendiri di perdagangan tanggal 22 April ini dia kan sempat ketahan di 27.200. Level tersebut itu sebenarnya masih agak ngambang ya, agak ngambang. Kenapa? Karena kita belum menemukan level support yang cukup cukup kuat buat mempertahankan harga sekarang ini, teman-teman. Jadi kalau level support yang kuat itu kita bisa tarik dari sini, kita tarik ke posisi swing low-nya. Bentar, nah ini kita cek ya. Jadi level supportnya harusnya sih berada di 61,8, di Vibo 61,8 teman-teman. Itu ada di kisaran 26.600. Jadi ekspektasinya sih Bitcoin masih bisa turun sampai 26.600. Baru di sana kita bisa bilang menjadi salah satu level support yang cukup kuat buat menahan pergerakan dari market, dari penurunan ya. Jadi sementara posisinya masih sedikit ngambang di atas dan belum ada tekanan yang lebih dalam lagi buat hari ini. Tapi secara overall market kecenderungannya adalah bergerak sideways. Gitu sih buat sementara ya. Kita nggak terlalu gimana-gimana. Saya pribadi sendiri sih juga masih tetap melakukan akumulasi. Jadi buat sekarang yang paling penting bukan mencari di mana bottomnya, bukan melihat wah ini Bitcoin bisa turun lebih dalam lagi, kayaknya sih nggak sampai segitunya. Jadi buat saya sekarang yang paling penting adalah melakukan akumulasi. Jadi koleksi barang aja di CA, nggak terlalu penting dapat harga di harga berapa, karena tren bull run itu semakin dekat ke tahun 2024. Jadi ya nggak terlalu neko-neko lagi lah. Nanti nggak dapat barang juga salah. Kalau Bitcoin udah keburu naik sebelum mencapai target yang kita prediksi sebagai bottom, juga kita ketinggalan kereta dan ujung-ujungnya nggak dapat harga murah. Jadi daripada seperti itu, udah ada koreksi ya cicil aja pelan-pelan, tapi tetap cicilnya jangan all in ya. Jadi pelan-pelan aja. Kalau dia turun sampai 26.000,
koleksi barang lagi. Kalau dia turun sampai 25.000 ya koleksi barang lagi. Jadi ya sementara itu sih beberapa level yang cukup famous. Teman-teman juga mungkin udah hafal ya di mana kira-kira bakalan melakukan akumulasi. Ya menurut saya sih cukup relate juga teman-teman. Jadi cukup sesuai juga level seperti 26.600 dan juga 25.300-an something. Sementara dari BTC Dominance ya kalau kita perhatikan masih cukup kuat. BTC Dominance-nya ini sedikit mengalami kenaikan di perdagangan kemarin sehingga altcoin semuanya pada tertekan. Jadi kesempatan buat altcoin buat dicicil. Koin yang menarik yang masih dalam tren penguatan itu nggak terlalu banyak teman-teman. Paling Alice, terus Conflux ya. Ada teman-teman yang sedikit panik, wah Conflux gimana nih turunnya dalam. Ya ini udah mulai recover lagi. BNB juga masih cukup kuat. Ya jadi gitu aja deh. Semoga bisa bermanfaat buat Bitcoin dan akhir kata saya Andre. Makasih.